Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Prof. Aji sebagai dosen mata kuliah lingkungan bisnis dan hukum bisnis dan teman-teman semua yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami Reza dan Aditya izin untuk mempresentasikan tentang strategi ekspansi global perusahaan. Baik, yang pertama latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah di era globalisasi sekarang, internasionalisasi bisnis merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memperluas cakupan pasar dan meningkatkan keuntungan. Internasionalisasi merupakan kegiatan memperluas pasar produk yang sebelumnya hanya di pasar domestik, kemudian memasuki pasar internasional untuk memperluas usaha. Meskipun manfaat internasionalisasi bisnis tentu sangat besar, tidak jarang banyak perusahaan mengalami kesulitan mengatasi setiap risiko yang timbul dari lingkungan bisnis global. Lalu yang terakhir, latar belakangnya adalah proses ekspansi global bukanlah hal yang sederhana dan membutuhkan perencanaan serta penerapan strategi yang tepat. Yang berikutnya landasan teori globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang merupakan bentuk sifat dari kata globe dalam bahasa Inggris yang berarti dunia atau bola dunia, sedangkan lisation artinya adalah proses. Globalisasi menunjuk pada suatu proses, yaitu proses menuju lingkup dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, di mana berbagai peristiwa menyangkut ekonomi, politik lingkungan, dan budaya yang terjadi di suatu belahan dunia secara cepat mempengaruhi di belahan dunia lainnya, menurut Aji Suratman. Jadi manfaatnya yang pertama yaitu produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Lalu adapun kerugiannya diantaranya menghambat pertumbuhan sektor industri, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, memperburuk prospek pertumbuhan. Yang berikutnya landasan teori serta strategi. Menurut Tahir dan Sebayang pada tahun 2023 berpendapat bahwa strategi adalah cara suatu lembaga atau organisasi mencapai tujuannya berdasarkan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan dan sumber daya internal. Strategi adalah perencanaan, strategi adalah pola, strategi adalah posisi, strategi adalah permainan. Yang berikutnya landasan teori ekspansi. Yang pertama ditinjau dari segi dari segi etimologisnya. Ekspansi berasal dari bahasa Latin yaitu expandir dan kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yaitu expand. Kata dasar dari expander yang berarti menyebar. Secara sederhana, scaling dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu. Lalu menurut Robandi, tahun 2020, ekspansi adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk meningkatkan baik produk maupun jasa. Dalam dunia bisnis, ekspansi juga didefinisikan sebagai usaha memperluas jaringan usaha produksi dan distribusi untuk meningkatkan pendapatan suatu perusahaan. Beberapa ekonom juga berpendapat bahwa ekspansi adalah tindakan memperluas dan mengembangkan bisnis melalui inovasi, menciptakan pasar baru, memperluas karyawan, dan memperluas fasilitas. Yang berikutnya metode. Metodenya diantaranya pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka dan literatur review. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu topik atau fenomena melalui tinjauan literatur yang komprehensif. Metode literatur kualitatif sangat berguna untuk penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki konsep, teori, atau gagasan yang telah dikembangkan dan untuk menemukan celah atau peluang baru dalam suatu bidang tertentu. Yang berikutnya pembahasan mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adit, untuk waktu dan tempat dipersilakan, Mas Adit. Terima kasih Mas Reza. Izin melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Dalam pembahasan ini disampaikan oleh Teddy Adianto Prawiranata berpendapat bahwa terdapat 5 strategi ekspansi pemasaran global yang dapat dilakukan, yaitu komunikasi, perubahan komunikasi, promosi produk, perubahan ganda, dan pengembangan produk.
Next, Mas Reza. Sedangkan menurut Gupta Associate Professor dan Chandra Swen Assistant Professor berpendapat bahwa ada 5 hambatan terbesar pada ekspansi global, yaitu sebagai berikut. Ada perbedaan kultural, kemudian perbedaan zona waktu, kepatuhan terhadap peraturan, adanya pasar baru, dan pengerahan. Next, Mas Reza. Sedangkan menurut Hedi Syahidah Budiarti, dalam mengatasi tantangan dan memastikan keberhasilan ekspansi global, perusahaan perlu menerapkan solusi manajemen strategi yang komprehensif. Yang pertama, perusahaan harus melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan budaya konsumen di pasar global yang akan dituju. Kemudian, perusahaan perlu membangun aliansi strategis atau melakukan akuisisi perusahaan lokal untuk memanfaatkan pengetahuan dan jaringan yang telah ada. Kemudian, perusahaan harus memastikan bahwa memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan budaya serta lingkungan bisnis global. Yang keempat, perusahaan perlu mengembangkan struktur organisasi yang fleksibel dan terdesentralisasi, sehingga dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis lokal di setiap pasar global. Kemudian yang terakhir, perusahaan harus membangun sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif untuk memantau kinerja dan melakukan penyesuaian strategi secara tepat waktu jika diperlukan. Next, Mas. Kami coba sampaikan contoh globalisasi dari perusahaan PT Telkom. Yang pertama, 3 pendorong utama dari Globalization Strategy Framework yang memaksa perusahaan terus beradaptasi di tingkat global, di mana itu ada 3 hal yang dilakukan oleh PT Telkom dari segi teknologi, yaitu inovasi kemajuan pesat dalam teknologi seperti artificial intelligence, cloud computing, dan otomasi telah membuka cara-cara baru yang lebih efisien bagi perusahaan untuk beroperasi dan berekspansi secara internasional. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan. Yang kedua, terkait dengan sustainability, yaitu berkaitan dengan tuntutan baru di dunia bisnis modern, tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan. Keberlanjutan menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap isu lingkungan dan sosial. Tuntutan ini seringkali didorong oleh peraturan pemerintah yang semakin ketat dan preferensi konsumen yang kini lebih sadar akan isu-isu tersebut. Contohnya, Telkomsel membangun data center berbasis Blue Energy. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan politik atau aturan main yang berubah. Setiap negara memiliki kebijakan, peraturan, dan perjanjian dagang yang unik. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis global yang sangat kompleks, di mana perusahaan yang beroperasi secara internasional harus mampu menavigasi dan mematuhi sistem hukum dan regulasi yang beragam di setiap negara tempat mereka berbisnis. Contohnya, bagaimana Telkomsel memahami peraturan digital setempat dan terkait dengan perpajakannya. Next, Mas. Kemudian PT Telkom juga menerapkan 3 level perencanaan yang saling berhubungan untuk memastikan semua bagian organisasi bergerak ke arah tujuan yang sama. Mulai dari strategi corporate, ini yang paling atas, di mana strategi ini yang jajaran manajemen puncak memutuskan bisnis apa yang akan dijalankan dan bagaimana sumber daya, baik uang ataupun SDM, akan dialokasikan di antara berbagai unit bisnis. Kemudian berkaitan dengan strategi aktivitas, di mana strategi ini berfokus pada keputusan praktis tentang di mana dan bagaimana kegiatan bisnis akan dilakukan. Contohnya kolaborasi yang dilakukan oleh Telin, anak perusahaan Telkom, dengan NetX dan Time.com untuk memperluas jangkauan konektivitas ke tingkat global. Kemudian yang terakhir adalah strategi bisnis. Pada level ini berfokus bagaimana cara sebuah unit bisnis bisa unggul dari para pesaingnya di pasar. Contohnya, PT Telkom menggunakan kedua pendekatan, baik pendekatan menawarkan harga terendah atau menawarkan produk yang unik, sehingga pelanggan rela membayar lebih. Next, Mas Reza. Nah, yang ini PT Telkom, strategi yang baik hanya akan berarti jika dieksekusi dengan tepat. Di antaranya mereka melakukan strategi 5 bold move, memperkuat penetrasi pasar yang pertama, kemudian membuka potensi aset infrastruktur, mengkonsolidasikan proses aset data center, transformasi bisnis di segmen B2B,
memperluas bisnis digital di segmen B2C dan B2B. Kemudian fokus mereka pada pelanggan, di mana membagi pasar menjadi segmen spesifik dan merancang produk yang jauh lebih tajam dan relevan untuk setiap segmen. Misalnya IndiHome untuk rumah tangga, kemudian layanan seluler dan IoT untuk mobile, layanan konektivitas cloud untuk enterprise, layanan jaringan menara data center untuk operator lain, dan platform digital untuk kebutuhan B2B. Kemudian mereka juga melakukan inovasi untuk menghadapi masa depan, di mana Telkom sadar bahwa inovasi adalah kunci untuk tetap menjadi yang terdepan. Oleh karena itu, perusahaan berinvestasi besar dalam riset and development. Beberapa upaya konkretnya antara lain adalah Artificial Intelligence Lab, kemudian Blockchain Lab, Robotic Lab, dan menjalin kerjasama dengan MIT. Next. Nah, simpulannya dari penelitian yang kami lakukan adalah strategi investasi global melibatkan langkah-langkah seperti analisis lingkungan eksternal dan internal, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Ekspansi internasional membawa dampak positif seperti peningkatan penjualan produk, dukungan terhadap populasi lanjut usia, dan mengikuti perkembangan teknologi. Namun perusahaan juga perlu memperhatikan risiko yang terkait dengan ekspansi global dan menyesuaikan strategi mereka dengan transisi dari pasar domestik ke pasar global. Kemudian perusahaan perlu menjalankan strategi ekspansi global dengan cermat dan hati-hati, serta memastikan bahwa mereka memiliki landasan yang kuat dalam manajemen strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam perjalanan ekspansi internasional. Kemudian dari pelajaran Telkom diantaranya adaptasi adalah kunci, strategi berlapis penting, dan melihat keluar dan ke dalam perusahaan itu diperlukan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Reza. Masih mute, Mas? Ya, baik. Terima kasih, Mas Adit. Mungkin demikian yang dapat kami presentasikan. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, mungkin dipersilahkan dari teman-teman. Terima kasih. Pak, bisa tanya? Bisa tanya, Pak? Ya, boleh. Silakan, Pak Ajat. Terima kasih. Tadi dinyatakan bahwa PT Telkom akan melakukan ekspansi global, artinya dia akan mendunia ya. Kira-kira apa sih alasannya, alasan utama sehingga Telkom berani untuk melakukan ekspansi ke depannya, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ajat. Mungkin Mas Adit atau saya yang mau jawab, Mas? Boleh silakan Mas Reza kalau duluan. Baik, coba saya jawab ya, Pak Hajat. Jadi alasan utama PT Telkom untuk melakukan apa ekspansi global itu ya, Pak. Jadi alasan itu PT Telkom melakukan ekspansi global itu tujuannya untuk memperluas jaringan bisnis digitalnya di luar Indonesia. Terutama memperkuat daya saing terhadap perusahaan global serta mengoptimalkan aset infrastruktur seperti data center dan konektivitas internasional. Selain itu juga untuk perkembangan teknologi dan kebutuhan digitalisasi global yang dapat mendorong Telkom untuk menjadi pemain internasional di sektor digital dan telekomunikasi. Mungkin itu Pak Hajat yang dapat saya coba jawab. Terima kasih. Yang pertama, ke apa, jaringan ya. Yang jelas mungkin ke Arab Saudi ya, ke Mekah ya, untuk para jemaah kita yang naik haji, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Baik, betul sekali. Terima kasih Pak Hajat untuk pertanyaannya. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan. Boleh saya izin bertanya Boleh silakan Pak Ardi. untuk kelompok penyaji tadi terkait dengan PT Telkom gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang strategi ekspansinya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan relevansi globalisasi. Bagaimana relevansinya globalisasi itu dengan
terhadap strategi dari ekspansi PT Telkom. Itu ingin saya tolong diperjelas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi. Mungkin Mas Adit, Mas bisa bantu jawab? Oke, siap Mas Reza. Baik, Izin menjawab Pak Ardi. Jadi relevansi globalisasi terhadap strategi ekspansi PT Telkom ya. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa globalisasi itu kan tadi membuka akses pasar lintas negara ya, mempercepat pertukaran teknologi dan memunculkan kompetensi global yang ketat gitu ya. Nah, bagi Telkom sendiri, globalisasi itu dapat menciptakan peluang untuk menjual produk digitalnya dan layanan komunikasi ke pasar internasional, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi perusahaan terhadap regulasi di negara yang dituju, kemudian budaya bisnis yang tentu juga berbeda dengan Indonesia ya, dan kebutuhan pelanggan di setiap negara yang juga mungkin berbeda-beda. Gitu. Mungkin itu Mas Reza, Pak Ardiansah jawabannya. Terima kasih, jelas. Baik, terima kasih Mas Adit. Terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Ardi. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, kami batasi untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Izin bertanya teman-teman presenter, kira-kira bagaimana ya dari kasus PT Telkom itu, bagaimana faktor keberlanjutan atau sustainability mempengaruhi strategi global Telkom? Bisa dibantu dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine ya. Saya coba bantu jawab ya Bu. Jadi pertanyaannya itu bagaimana faktor sustainability ya yang mempengaruhi strategi global Telkom. Mungkin saya coba bantu jelaskan sedikit. Jadi Telkom menyesuaikan strategi bisnisnya dengan tuntutan global terutama terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sebagai contoh seperti membangun data center yang berbasis Blue Energy dan memastikan operasional global prinsip ESG seperti sosial, governance dan apa namanya dari sistem ESG-nya. Mungkin itu yang saya coba bantu jawab. Semoga menjelaskan Bu Christine. Terima kasih Mas Anda sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Christine. Mungkin karena keterbatasan karena waktu, mungkin untuk present dari kami sampai sini kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.